Teman-teman, sebelum kita mulai akan pelajaran kami, mari kita bersatu di dalam doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan absen ya. Hari ini apakah semuanya masuk? Ya, semuanya masuk Ibu. Ya, baik. Coba anak-anak periksa di bawah kursi dan meja kalian. Kalau ada sampah silakan buang di tempatnya. Kalau tidak ada sampah, duduk dengan baik, dengan sopan. Ayo kita akan memulai pelajaran kita. Oke. Sekarang anak-anak kita akan belajar. Pelajaran kita hari ini tentang Sumpah Pemuda serta model pembelajaran yang akan digunakan PowerPoint, video, sama kuis. Oke, semuanya duduk tenang, tidak boleh bermain. Semua simak ya ke depan. Ya, Ibu. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pengertian Sumpah Pemuda yang benar. Yang 2. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menyebutkan isi Sumpah Pemuda dengan tepat. 3. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oke, ini tujuannya. Oke anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Satu Nusa, Satu Bangsa. Ketua kelasnya silakan ke depan. Oke, semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang apa makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Nah, maknanya meskipun negara kita memiliki banyak suku, bahasa daerah, agama, dan lain-lain, kita tetap satu bangsa dan satu bahasa. Apakah hubungan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan Sumpah Pemuda? Siapa yang tahu hubungannya? Ya, hubungannya adalah dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa terdapat lirik atau kalimat satu bahasa kita yang maknanya bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Semuanya lihat ke depan, tidak boleh bermain. Apakah hubungan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan Sumpah Pemuda?
3. Hubungannya adalah dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa terdapat lirik atau kalimat satu bahasa kita yang maknanya bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oke. Pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah dapat diartikan sebagai janji. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Jadi, Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta. Tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Oke, selanjutnya isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Coba anak-anak ulangi sekali lagi. 3. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang ada soal diskusi. Jadi kalian harus bagi kelompok. 3 kelompok. Kerjakan di buku kalian. 5 nomor Ibu kasih 20 menit dari sekarang. Kerjakan. Ayo kerjakan, tidak boleh bermain. Nanti Ibu guru akan periksa. Tinggal 10 menit. Apakah ada yang sudah? Belum. Sisa nomor 4 dan 5. Tinggal 5 menit ya waktu kalian. Apakah ada yang sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Tunggu. Oke. Sisa sedikit lagi. Ya. Oke. Kita. Yeay. Nah, sebentar buku kalian dikumpul ya. Iya Bu. Selesai pelajaran ini. Nah, makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Apa ya maknanya? Satu nusa. Nusa sama arti dengan pulau atau wilayah. Nusa berarti satu wilayah atau tanah air. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan daerah, tetapi tetap merupakan satu wilayah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, satu bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Suku-suku tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Ambon, suku Papua, dan lain-lain, masih banyak. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat dan kebudayaan daerah. Meskipun berbeda-beda suku, adat istiadat dan kebudayaan, tetapi merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, satu bahasa.
Suku bangsa mempunyai bahasa daerah, ada bahasa Bali, ada bahasa Jawa, dan lain-lain. Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri. Karena perbedaan bahasa daerah ini, diperlukan satu bahasa nasional untuk mempersatukan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, semua suku bangsa dapat saling berkomunikasi. Dengan demikian akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sebelum lanjut ke materi berikut, Ibu Guru akan bertanya, apa arti dari satu nusa? Satu pulau atau wilayah. Ya. Satu bangsa? Satu bangsa itu biar terdiri dari berbagai suku, budaya, tapi kita tetap satu kesatuan, itu kayak bangsa Indonesia. Oke, baik. Sekarang anak-anak, kita akan membuat tugas. Tadi kan diskusi, Ya, ini tugas. suku. Ayo kerjakan 5 nomor. Sendiri-sendiri kan, Ibu? Iya, 20 menit dari sekarang. Kerjakan di buku kelompok yang tadi. Nanti Ibu akan periksa. Oh, iya. 5 nomor 20 menit. Nomor 1, sebutkan 4 suku bangsa yang tinggal di Pulau Jawa. Nomor 2, sebutkan 4 suku bangsa yang tinggal di Pulau Sumatera. Nomor 3, apa yang kamu lakukan bila teman barumu yang berasal dari suku yang berbeda-beda telah memperkenalkan diri. Nomor 4, bila berbicara suku bangsa yang berbeda-beda, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Yang kelima, sebutkan asal suku ayah, ibu, nenek, dan kakekmu. Oke. Tinggal 10 menit. Nanti akan kalian jawab ya satu-satu. Ya, Ibu. Apakah ada yang sudah? Sudah. Ya, silakan jawab nomor 1 kalau ada yang sudah. Ayo cepat. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, nomor 1, baca soalnya dengan jawabannya. Soalnya sebutkan 4 suku bangsa yang tinggal di Pulau Jawa. Jawabannya ada suku Betawi, suku Madura, suku Sunda, dan suku Jawa. Yang nomor 2, Saya, Ibu. ya silakan. Sebutkan 4 suku bangsa yang tinggal di Pulau Sumatera. Suku Minang, suku Batak, Ya. suku Basnias, suku bangsa Palembang. Ya. Baik. Yang ketiga, ada lagi? Ya, silakan. Nomor 3. Silakan. Apa yang kamu lakukan bila teman barumu yang berasal dari suku yang berbeda telah memperkenalkan diri?
sehingga biar kita berbeda. Dengan bermain yang lain. Iya nih. Sehingga walaupun kita berbeda suku, terus bahasanya lain-lain, karena bahasa Indonesia tuh bahasa nasional, jadi kita tetap bisa pahami dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Oke, baik. Yang nomor 5. Saya Ibu. Ya, silakan. Ayah saya dari Batak, ibu saya dari Ambon. Nenek saya Jawa, kakek saya dari Papua. Oke, jangan bermain. Ya, kita akan menonton video. Kita tonton video. Sebentar Ibu tanya. Jangan salah-salah ya. Iya. Oke. Siap. Wih, dia minum. Jangan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Pak Didas. Kali ini kita akan Ayo, belajar semuanya bersama ke depan. tentang kekayaan budaya Indonesia. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia adalah Tidak boleh negara bermain. yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Terlihat di sini peta dari negara Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas beberapa pulau. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Pulau Sumatera, yang salah satu daerahnya adalah Sumatera Barat. Pulau Jawa, yang salah satu daerahnya atau provinsinya adalah Jawa Tengah. Pulau Kalimantan, yang nanti kita akan belajar budaya Kalimantan Barat. Pulau Sulawesi, nanti kita akan belajar tentang budaya pulau daerah Sulawesi Selatan. Kemudian Pulau Bali dan juga Pulau Papua. Nah, ini dia Pulau Sumatera. Dan salah satu daerahnya adalah Sumatera Barat. Ada budaya apa saja ya di Sumatera Barat? Ada budaya apa saja ya di Sumatera Barat? Ada Padang. Ada Padang. Ada pakaian khas, terus rumah, makanan khas. Tarian. Apa ya tarian-tarian? Siapa yang sudah tahu? Saya Ya, tariannya apa? tari piring. Ya, Nah, ini adalah pakaian adat Sumatera Barat atau orang Padang. Dan ini rumah adat. Rumah adat daerah Sumatera Barat. Kemudian makanan khasnya adalah rendang dan salah satu tariannya adalah tari piring. Terlihat untuk perempuannya penutup kepalanya hampir sama bentuknya dengan Rumah rumah gadang. gadang. Ya, selanjutnya adalah Pulau Jawa. Yang kali ini kita akan belajar tentang budaya di Jawa Tengah. Ini adalah pakaian adat Jawa Tengah, biasa disebut kebaya. Ini adalah rumah adatnya, rumah joglo. Kemudian ini makanannya, pada disebutkan ada dua ya, lumpia dari Semarang dan gudeg dari Yogyakarta. Semarang dan Yogyakarta termasuk daerah di Jawa Tengah. Dan ini adalah tari gambyong dan tari serimpi. Kedua tarian ini berasal dari Jawa Tengah. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ya, tari gambyong untuk rambutnya dibuat seperti ada kondenya yang menggunakan konde. Sedangkan kalau tari serimpi menggunakan mahkota. Nah, tari gambyong ini yang menggunakan
belajar untuk Kalimantan. Tadi apa ya? Jawa. Jawa Tengah. Pakaian adatnya, Kebaya. makanan khasnya, Lumpia dan gulai. rumah adatnya. Joglo, rumah Joglo. Daerah Kalimantan. Dan kita akan belajar budaya di Kalimantan Barat. Ini adalah baju adatnya. Kemarin yang putra namanya baju adat King Baba, sedangkan yang putri namanya King Bibini. Ini adalah rumah adatnya, namanya rumah panjang. Karena memang panjang ya, ada 2 lantai. Kemudian ini makanan khasnya, salah satu makanan khas Kalimantan Barat, namanya bubur pedas. Dan ini adalah tari daerah Kalimantan Barat, namanya tari pedang mualam. Selanjutnya kita ke Sulawesi, kita belajar budaya Sulawesi Selatan. Ini adalah pakaian adatnya, namanya baju bodo. Ciri khasnya tuh, bawahnya pakai kotak-kotak ya, polanya kotak-kotak, dan yang perempuan biasanya menggunakan kalung berbentuk lingkaran. Ini adalah rumah adatnya, namanya rumah tongkonan. Ini adalah makanan khasnya, coto Makassar dari daging tuh, kelihatan dagingnya. Dan ini adalah tari khas Sulawesi Selatan, yaitu tari kipas Macarena. Kemudian kembali sekarang, ini adalah baju adatnya. Kemudian ini adalah rumah adatnya. Setiap rumah adat di Bali pasti ada gapuran Candi Buntar. Gapurannya itu yang di depan, ada ukirannya dan bentuknya simetri di kanan dan di kiri. Itu ciri khasnya rumah adat di Bali. Kemudian makanan adatnya di Palidas Berikan ada 2, sate lilit dan ayam betutu. Nah, dan ini tariannya ada tari Indah dan yang lainnya. Tapi kali ini kita lihat di sini tari legong. Selanjutnya yang terakhir yaitu daerah Papua. Nah, ini adalah baju adatnya, namanya koteka. Kemudian ini rumah adatnya, namanya rumah honai. Makanan khas dari Papua adalah kue lontar. Ini sekarang kita kenal dengan nama tai susu ya. Ternyata setelah Pak Indah telusuri, ini adalah makanan adat Papua, namanya kue lontar. Jangan bermain, lihat video di Ini depan. adalah salah satu tarian dari Papua, namanya tari selamat datang. Nah, ternyata walaupun berbeda-beda, di Indonesia kita bisa hidup damai, bisa bekerja sama. Karena apa? Karena kita memahami salah satu sila dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia memiliki dasar negara. Apa dasar negaranya? Pancasila. Nah, dari Pancasila tersebut di sila ketiga menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun, bersatu. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia. Ingat, lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Dasar negaranya adalah Pancasila. Ini adalah gambar burung Garuda yang merupakan lambang negara, yang di tengahnya ada dasar negara kita yaitu Pancasila. Terlihat di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa bisa hidup rukun dan bersatu? Karena kita selalu mengutamakan tenggang rasa dan toleransi. Tenggang rasa adalah sikap menghormati perasaan orang lain, sedangkan toleransi adalah menghormati perbedaan. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua tadi
saling dengan rasa dan toleransi. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari. Dengan rasa dan toleransi ini merupakan penamalan sila ketiga dari Pancasila. Masih ingat simbol sila ketiga dari Pancasila? Iya, pohon beringin. Nah, itu tadi kita sudah belajar menambah wawasan kita tentang budaya Indonesia. Terima kasih dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah menyelesaikannya. Dari Pak Didas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi kalian sudah nonton kan? Iya. Wah. Itu apa sih? Gamers. Nah, sekarang kita akan main game. Game ini masih berkaitan dengan materi-materi kita yang tadi ya, yang Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Oke, jadi yang warna hijau, Gaby, yang warna pink, Michael, yang warna kuning, Angel. Nah, jadi Ibu sudah siapkan kertas. Ini ada 5 pertanyaan ya. Nanti kalian harus dijawab. Waktunya 20 menit. Jadi nanti kalian ambil satu kertas. Coba lihat ke depan, Ibu Guru menjelaskan. Kalau ketika kalian ambil satu kertas, Ibu Guru lihat jawaban kalian. Kalau jawaban kalian salah, kalian balik menulis jawaban yang benar. Oke, mengerti? Mengerti. Oke. Mulai dari Gaby. Ayo, Gaby. Warna hijau, kelompok 1, duluan. Habis Gaby, Michael. Habis itu Angel. Silakan tulis. 5 soal 20 menit dari sekarang. Michael. Angel. Ayo, cepat. Satu. Sudah dilaksanakan. 2. Sudah Ibu Guru. Sudah. Ambil. Ini Mike. Warna. Sorry. Sorry, Ibu. 3. Sudah. Saya sudah. Gaby, Mike. 4. 5. 6. Sudah. 7. Dapat. Ayo, harus ingat baik-baik ya. Nanti ada ulangan minggu depan. Oke, Bu. 8. Ulangannya inilah kan Ibu. Iya. Masih ada Jadi kalian jangan isi sembarang-sembarang. Iya. 9. Sudah. Kakak 10. Oke. Oke. Gua akan
periksa jawaban kalian sebentar. 11. Terusnya mama. 12. Ayo cepat. Yang lain belum. Udah? 13. Oke, Michael sudah. Ayo silakan duduk. Oke, dia sudah, Gaby sudah, silakan duduk. Ya, oke. Sebelum 20 menit kalian sudah selesai, oke? Nah, ibu akan semuanya duduk manis. Ibu akan periksa jawaban kalian. Oke. Kelompok 3 betul semua. Yes. Kelompok Kelompok 2 benar semua. Kelompok pertama, ini kelompok pertama banyak salah-salahnya ya. Ya. Maksudnya banyak coret-coretannya ini. Oke, tapi tidak apa-apa, benar semua. Yes. Oke, anak-anak semuanya pada pintar-pintar. Berikan aplaus bagi kalian semua. Yes. Oke, nah anak-anak semuanya Belum duduk. selesai. Ayo duduk yang manis. Belum selesai. Duduk yang manis. Nah, ibu guru harap yang tadi kalian belajar di sekolah, jangan kalian lupa belajar juga di rumah. Karena pelajaran ini, pertemuan berikutnya kita akan membahasnya lagi sebelum masuk ke materi yang berikutnya. Oke anak-anak? Oke, Bu. Nah, jadi kalian harus setiap hari masuk biar kalian tahu materi-materi apa yang kita belajar. Siap, Ibu. Supaya kalian bisa naik kelas. Mengerti? Mengerti. Oke. Siapa yang tahu dari pembelajaran kita? Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Siapa yang bisa? Nanti ibu akan memberi nilai yang lebih untuk namanya di absen. Ayo silakan yang bisa. Di tempat duduk saja. Iya. Tapi suaranya besar. Oke, Bu. Yang lain dengar, tidak boleh bermain. Nanti bu guru marah. Ayo silakan. Ayo silakan. Tadi teman-teman dan ibu guru, Sumpah Pemuda itu merupakan janji yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928. Terus dalam isi Sumpah Pemuda itu kita mengetahui bahwa dalam isi Sumpah Pemuda itu ada yang namanya bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Terus berbangsa, yang kita punya bangsa yang satu itu bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Kaitannya itu satu nusa itu sama dengan satu pulau atau wilayah, satu tanah air. Jadi meskipun kita punya banyak pulau dan daerah, tetapi kita tetap satu wilayah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kita berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, artinya kita satu bangsa. Jadi biarpun kita terdiri dari berbagai suku bangsa, yang kayak lagu dari Sabang sampai Merauke, ada banyak suku, tapi dan adat istiadatnya, tapi kita tetap merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Terus di
terakhir itu ketiga ada bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Artinya kita punya satu bahasa. Jadi setiap walaupun satu bangsa itu di Indonesia mempunyai bahasa daerah, Jangan bermain. dengan ciri khasnya masing-masing, tapi kita punya satu bahasa persatuan yang dijadikan kayak sebagai bahasa nasional untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi walaupun ada berbagai bahasa daerah, Baik ya, Gaby tidak boleh bermain. kamu diam. Dengar temannya. Tetapi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Jadi kita semua berbagai suku bangsa dapat saling berkomunikasi karena adanya bahasa persatuan, sehingga menciptakan satu persatuan. Kamu diam nih. Satu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja Ibu Guru. Oke, terima kasih. Sekarang yang ribut maju ke depan, baca kesimpulannya. Ayo cepat, Ibu tidak main-main. Gaby maju ke depan, baca kesimpulannya. Obat. Nah, tadi kan sudah kesimpulannya. Jadi Ibu akan mengulas kembali materi yang tadi, tanya jawab yang tentang video. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Sudah. Ibu akan menanyakan satu-satu yang menjawab. Bukunya harus ditutup. Oke, jangan bermain. Nomor 1, apa makanan khas Sulawesi? Apa ya? Siapa mau jawab? Nanti Ibu centang di Contoh absen Makassar. kalian. Ya, betul. Nomor 2, apa nama rumah adat Sumatera Barat? Gadang. Ya, betul. Nomor 3, apa nama pakaian adat Jawa Tengah? Kebaya. Ya. Nomor 4, apa nama tarian khas Kalimantan Barat? Tari apa? Pedang walang. Nomor 5, apa nama rumah adat di Papua? Rumah Honai. Ya, betul. Oke, anak-anak, Makanannya kita tadi kan sudah belajar semuanya. Kalian sudah menuliskan di buku, sekarang bukunya dikumpul. air kumpul-kumpul. Ketua kelas yang mengumpulkannya. Apa itu? Ibu udah kasih jatuhin. Jangan bermain di belakang. Batang minum. Ayo bukunya dikumpul. Minum kaca. Ibu guru akan periksa. Oleh pecah. Terima kasih. Sekali lagi yang di belakang kau bermain. Nanti kalian dapat hukuman ya. Oke. Semuanya sudah betul ya jawaban kalian. Ya. Tapi kalian juga harus belajar di rumah. Jangan lupa ya. Iya, Ibu. Nah, dan minggu depan jangan bicara di belakang kalau ibu lagi bicara. Minggu depan kalian akan masuk ke materi baru tentang mengamalkan nilai-nilai sumpah pemuda dalam kehidupan. Oh, iya. Jadi nanti pulang kalian belajar materi ini. Sudah itu sebelum pertemuan berikutnya kalian belajar materi yang tadi ibu bilang. Oke? Oke, Ibu. Oke. Ya sekarang. Oh ya, sebelum ibu tutup, ibu mau tanya, apakah semua sudah mengerti dengan materi yang tadi? Sudah. Ya. Sudah, Ibu. Oke, berarti nanti nilai ujiannya harus bagus-bagus ya semuanya. Siap. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas kalian. Ayo, ketua kelas maju ke depan. Yang lain duduk yang manis. Teman-teman, sebelum kita pulang,
Mari kita bersatu di dalam doa. 1, 2, 3. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai di sini ya pertemuan kita. Terima kasih ya untuk perhatian kalian. Ibu harap kalian sampai di rumah bisa mengulangi materi kita lagi ya, supaya kalian jangan lupa materi yang kita sudah belajar. Oke anak-anak, terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.